Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadinil amin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidada la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz kita, Ustadz Mahfud Abdurrahman, yang baru saja membersamai kita dan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan saya hormati Ustadz Heri Kuswara juga yang tadi membersamai kita dan kemudian melanjutkan acara-acara yang lainnya. Ustadz Dedi Nurzaman, Ketua DPC, Ustadz Riansah, Ketua DPRA kita, dan yang saya banggakan seluruh asatidzah, para ustadzat semuanya, yang semoga semuanya diberikan taufik oleh Allah SWT, diberikan karunia oleh Allah SWT untuk terus bisa beribadah, untuk terus bisa berdakwah, karena dengan taufik inilah, dengan karunia Allah SWT kita bisa berbuat. Tanpa karunia, tanpa taufiknya kita tak mampu berbuat apa-apa. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membersamai kita dengan petunjuk-petunjuknya, taufik-taufiknya, pertolongan-pertolongannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi Ustadz Heri menyampaikan bahwasanya dulu dakwah itu takdim, asyasah. Kemudian sekarang asyasah, takdim, ad-dakwah. Dulu dakwah itu adalah berkhidmah, khidmah takdim, berkhidmah, melayani siasah. Untuk terwujudnya satu siasah perlu awalnya dimulai dengan dakwah, baik itu dakwah fardiyah, dakwah usariyah, kemudian dakwah di tengah-tengah mujtama, sehingga akhirnya terwujud masyarakat yang baik di bawah tatanan siasah yang baik. Baru setelah itu siasah akan menopang dan mendukung dakwah. Itulah yang sebenarnya dakwah yang kita miliki. Hadirin hadirat semua yang dirahmati Allah SWT, kita di dalam bulan Ramadan ini berbicara tentang Ramadan, momentum sinergi orang tua dan anak dalam menumbuhkan iman dan ibadah. Ini tema yang penting sekali. Wabil khusus ketika kita bicarakan di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu di samping syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, adalah syahrul usrah. Kenapa kita katakan syahrul usrah juga? Kan Rasulullah SAW sendiri yang justru malah meningkatkan nilai keimanan dan nilai ibadah di dalam bulan Ramadan, meningkatkan iman dan Islam dan ibadah di tengah-tengah keluarganya di dalam bulan Ramadan. Beda di bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan Ramadan ada pesan khusus dari Rasulullah SAW, dari contoh konkret dari Rasulullah pada kita semuanya sebagai umatnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika idza dakhala al-asyra al-awakhira ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa syaddal mizar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari yang terakhir itu menghidup malamnya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma hanya sendirian di dalam menghidup malam dari malam-malam Ramadan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aiqadha ahlahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam libatkan itu anggota keluarganya. Jadi ini momentum yang pas di saat kita ini menata ulang kembali bagaimana kita membangun rumah tangga kita di dalam bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Usrah juga. Mungkin dalam kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari, kadang-kadang kita ini lupa akan tugas pokok utama kita sebelum kita melangkahkan kaki keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim tadi ayat yang ke-6 adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kemudian wa ahlikum. Nah, kadang-kadang dalam rutinitas kita sehari-hari ini kita lupa ahli kita, tapi kita ahli al-ghair. Nah, ini perlu kita untuk evaluasi kembali, tata kembali. Sementara kita ini memang tidak bermasalah, bahkan justru dianjurkan untuk perang di luar. Tapi kita selesaikan urusan dalam, kemudian kita keluar. Bukan berarti gak boleh keluar, tapi jangan sampai kita keluar, kemudian urusan dalam internal keluarga kita itu kemudian kececeran, tak terurusi. Karena redaksi Al-Qur'annya qu anfusakum wa ahlikum naro. Baru setelah itu wa anzir ashiratakal aqrabin. Begitu tahapannya. Jadi ini memang momentum yang sangat penting karena keluarga itu adalah mas'uliyah al-asasiyah, adalah merupakan tanggung jawab yang prinsip dalam kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas'uliyah asasiyah. Kenapa kita katakan mas'uliyah yang besar? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang akan menanya kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kan mas'uliyah dari kata-kata mas'ulun. Mas'uliyah itu kan artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Tapi siapa yang diminta? Kullukum, setiap kita orang tua, setiap kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala daerah, itu akan ditanya semuanya an ra'iyatihi, tentang rakyatnya. Kalau rakyatnya seorang ayah, ya berarti istrinya, anaknya. Kalau rakyatnya seorang ibu, ya anak-anak kandungnya. Ini akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Baru dipredeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zauju, baru di sini disebut. Tadi itu sifatnya umum, kita semuanya sebagai pemimpin. Tapi setelah itu ini menunjukkan pentingnya suami. Setelah itu nanti menunjukkan pentingnya istri. Kemudian Allah meneruskan wa zauju ra'in wa huwa mas'ulun an ahli baitihi. Seorang suami itu pemimpin dan dia akan ditanya kepemimpinannya fi ahlihi, pada anggota keluarganya. Ditanya, berarti ini mas'uliyah asasiyah, ditanya kita. Kemudian diteruskan lagi az-zaujatu, baru setelah suami istri yang ditanya. Wa zaujatu ra'iyatun wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha fi baiti zaujiha, di rumahnya suami. Wa waladihi, dan anak-anaknya suami. Kalau suami lebih banyak, istri dan anak. Tapi kalau istri, anak,
dan makanya tanggung jawab anak itu adalah tanggung jawab berdua. Tanggung jawab anak, tanggung jawab berdua, tidak cuma hanya istri saja. Karena kalau suami tadi ditanya istrinya dan anaknya, tapi kalau si istri kan ditanya cuma hanya rumah dan anak-anaknya. Di sini mas'uliyah asasiyah, mas'uliyah yang penting dalam rutinitas hidup kita ini kadang-kadang lupa akan hal-hal yang sangat amat prinsip seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, para bapak, para ibu yang saya hormati. Kemudian yang kedua, di samping al-usrah itu adalah mas'uliyah al-asasiyah. Al-usrah itu adalah al-masyru' ad-dunyawi wal masyru' al-ukhrawi. Keluarga itu adalah merupakan proyek duniawi dan proyek akhirat. Masyru' da'awi duniawi wal ukhrawi. Jadi merupakan proyek dunia dan proyek akhirat. Biasanya proyek itu kan menghasilkan benefit, keuntungan yang berupa materi. Tapi ketahuilah bahwasanya keuntungan proyek keluarga ini nilainya itu tidak cuma hanya di dunia dan di akhirat saja. Kalau boleh kita katakan, keluarga itu adalah aset yang termahal dalam kehidupan kita. Masyru' al-ghali, artinya proyek yang termahal dalam kehidupan kita. Kalau kita punya proyek bisnis serius dan sungguh-sungguh, ini ada proyek keluarga yang nilainya tidak kalah pentingnya, tidak kalah bernilai dibandingkan dengan proyek-proyek bisnis yang lain. Tapi kadang-kadang ini terlupakan. Jadi kata Rasulullah SAW, kita katakan proyek dunia dan akhirat karena manfaatnya anak, keluarga itu tidak cuma hanya berhenti di dunia. Di dunia aja sudah dapat keuntungan dan keuntungannya nggak akan hilang. Tapi kalau proyek duniawi mungkin sukses, tapi kadang-kadang gagal, kadang-kadang menurun. Tapi kalau proyek keluarga, anak, keluarga semuanya, ini menguntungkan dan tidak akan berkurang. Coba kecil saja kita menanamkan anak kita bisa mengucapkan satu huruf Al-Quran dengan makhrajnya yang benar. Ini anak membaca Al-Quran, satu huruf yang kita ajarkan, ini pahalanya ketika kita masih hidup itu mengalir pada diri kita. Dan ketika kita sudah wafat, seandainya anak kita membaca Al-Quran satu huruf dari ayat-ayat yang dibaca, itu pahalanya pun juga akan mengalir terus kepada kita. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu punya pendapat begini, apapun saja yang dilakukan oleh anak, yang terpenting hal yang dimanfaatkan oleh umat dan itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai keislaman, manfaatnya akan kembali kepada orang tua. Bahkan kata Imam Ahmad, kalau ada seorang anak membaca tahlil misalnya, gitu kan ya, pahalanya dikirimkan kepada orang tua. Jadi membaca Al-Quran itu anak, pahalanya dikirimkan untuk orang tuanya. Pahalanya yang dikirimkan untuk orang tua, ya Allah, saya ini membaca Al-Quran, pahalanya saya hadiahkan aja untuk orang tua saya, ya Allah. Itu pahala bacaan Al-Quran menurut Imam Ahmad nyampe, tapi menurut Imam Syafi'i nggak nyampe. Kenapa? Karena ini adalah proyek dunia dan akhirat. Imam Ahmad memahami ayat Al-Quran dalam surat An-Najm. Allah berfirman, wa alaisa lil insani illa masa'a. Manusia itu dapat mendapatkan manfaat kan dari apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan dengan jerih payahnya. Kemudian kata Imam Ahmad, wal waladu min sa'yikum, anak kan dari jerih payah kalian wahai orang tua. Jadi anak bisa berbuat baik itu kan karena lantaran orang tua. Jadi apapun saja yang dilakukan oleh anak, pahalanya setelah dicatat untuk anak itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala catat untuk orang tuanya juga.
Nah ini kan kita memiliki artinya aset yang sangat mahal anak kita. Makanya kalau istilahnya orang tua itu membiayai pendidikan dengan nilai berapapun saja uang yang dikeluarkan, itu tidak ada ruginya. Karena kalau uang itu akan habis, tapi ketika anak memiliki kebaikan, ini manfaatnya dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia sudah didapatkan oleh orang tuanya. Sebelum kebaikan itu nanti akan didapatkan juga di saat sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita renungi bersama. Makanya tadi Ustaz Dedi Nurzaman ketika menyampaikan Ramadan ini kita banyak mempersamai keluarga dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ini memang tepat sekali. Jadi sangat indah manakala di sudut-sudut rumah kita itu ada anak A yang baca Al-Quran, di kamar B ada anak yang baca Al-Quran, di lantai atas kalau rumahnya tingkat ada yang baca Al-Quran. Ini sebenarnya masyru' proyek yang sangat berhasil dalam kehidupan rumah tangga. Nah inilah yang perlu untuk diwujudkan. Ada sinergi di dalam membangun dan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan. Makanya saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kita untuk mengingat-ingat seperti ini, bahwasanya anak itu adalah aset termahal, manfaatnya dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu bagaimana kita ini bisa membangun sinergi setelah kita mengetahui urgensi keluarga dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Ternyata rumah tangga adalah tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, rumah tangga itu adalah merupakan aset termahal karena nilainya akan bermanfaat buat kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kadang-kadang kita ini gak boleh untuk suudzon kepada orang lain. Walaupun mungkin nampak saat hidupnya gak soleh-soleh amat, gak perlu kita suudzon. Barangkali dia punya anak soleh, maka dengan kesolehan anak ini bisa mengangkat derajatnya di surga. Dan ternyata benar. Jadi ada orang tua, ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada orang tua ketika dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, ini orang tua bingung. Jadi merasa nggak layak, merasa nggak pantas saya diberikan posisi tinggi oleh Allah SWT. Akhirnya tanya kepada Allah SWT, kenapa saya diposisikan tingkatan yang tinggi yang dulu saya kok pantasnya nggak layak menduduki posisi ini? Jawaban Rasulullah dalam hadis itu, karena ini dalam sebuah hadis yang sahih, ada istighfari waladik. Ini karena istighfarnya anakmu. Jadi mungkin anaknya, orang tuanya masih banyak dosa, tapi ternyata punya anak solih, dengan istighfarnya ditingkatkan derajatnya oleh Allah SWT. Dan ini diperkuat oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, inna mimma yalhaqul mu'mina ba'da mautihi min hasanatihi waladan solihan tarokah. Jadi yang nanti akan menyusul orang tua setelah wafat dari kebaikan-kebaikannya. Kalau kebaikan-kebaikan kan dulu sudah dicatat, tapi masih ada kebaikan yang menyusul kepada orang tuanya setelah orang tuanya itu wafat, masih disusulkan oleh Allah, yaitu waladan solihan tarokah, yaitu anak soleh yang ditinggalkannya. Maka dengan doa anaknya ini terangkat derajat orang tua. Sama orang tua pun juga nanti itu akan bisa mengangkat derajat anak. Jadi ada anak yang kurang baik masalahnya, tapi orang tuanya solih, ini bisa mengatrol juga anak yang kurang solih menjadi tingkatan derajat yang tinggi. Ini pentingnya ada sinergi sehingga saling kuat menguatkan nanti untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Allah SWT berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanannya, alhaqna, aku susulkan derajat anak ini kepada orang tuanya di surga nanti. Jadi anaknya dengan kesolihan orang tua itu di surga nanti pun juga akan terkatrol, naik tinggi derajat anak. Sama anak bisa mengatrol derajat orang
tua. Nah, ini yang mesti harus kita jadikan sebagai mas'uliyah kita lebih tingkatkan lebih, kita tata lagi dalam membangun rumah tangga kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun sinerginya setelah mengetahui urgensinya. Pertama, karena kata-kata sinergi itu kan kalau boleh kita katakan anak ini sudah mapan, sudah jadi, sudah baik, jadi sudah orang soleh dan muslih, itu baru bisa sinergi. Karena kalau belum ya susah untuk diajak kerjasama. Karena sinergi itu kan kerjasama dengan beberapa pihak untuk sampai kepada tujuan. Jadi saling dukung mendukung. Itu kalau anak-anaknya sudah bisa mendukung orang tua, kan seperti itu. Tapi ini tak apa-apa. Jadi artinya gini, bagaimana kita akan bisa mewujudkan sinergisitas dalam kehidupan rumah tangga untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ibadah ini. Pertama adalah al-quwwah al-imaniyah. Sebelum yang lain, sebelum yang lainnya kita tingkatkan al-quwwah al-imaniyah. Kekuatan iman, baik kekuatan iman ini dimiliki oleh orang tua maupun kekuatan iman ini dimiliki oleh anak, itu nanti akan terwujud sinergisitas yang kuat di dalam mewujudkan keimanan dan ibadah ini. Jangan kita salah paham bahwasanya iman itu manfaatnya buat pemiliknya saja, orang yang memiliki keimanan saja. Ternyata iman itu ada imbasnya. Iman itu ada energi yang bisa membias kepada orang lain. Walaupun keimanan itu sebuah keyakinan di dalam hati, tapi memiliki daya bias yang kuat. Dan ini kekuatan iman, daya biasnya tidak cuma hanya anak pada generasi pertamanya, bisa kepada anak generasi yang kedua, cucu, bisa anak generasi yang ketiga, yaitu cicit. Itu karena keimanan orang tua itu bisa membias kepada anak-anak kita tanpa kita perlu perintah-perintah itu anak. Kekuatan iman kita ini dahsyat, bisa menarik dan bisa mendorong orang untuk berbuat baik walaupun kita tidak usah keluar-keluar kepada anak. Ini malah justru kekuatan energi keimanan yang sangat amat dahsyat yang kita miliki. Yang belum boleh jadi, nasihat-nasihat kita mungkin saja belum bisa masuk ke dalam relung hatinya, tapi kekuatan iman itu yang bisa menembus dalam relung hatinya yang paling dalam. Kita lihat firman Allah SWT dalam hal ini. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Jadi kalau kita itu ingin punya anak solih, solihkan diri kita dulu. Wa kana abuhuma solihah. Jadi ceritanya ada dua anak yatim, begitu. Ternyata anak yatim ini diurusi oleh Allah SWT hidupnya. Namanya anak yatim kan nggak ada yang menanggung dalam urusan rezekinya, dalam urusan kebutuhan materinya. Ini kan nggak ada yang nanggung karena orang tuanya sudah wafat. Tapi ternyata Allah SWT yang jaga tersendiri. Karena apa? Wa kana abuhuma solihah. Sementara kata ulama ahli tafsir, ini bukan anak langsung, bahkan ini dikatakan generasi yang keberapa, boleh dikatakan ini cicit. Jadi karena kesolehan kakek itu akan bisa menembus kepada anak cucu, apalagi ini kepada anak langsung. Nah, inilah perlunya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT untuk bisa sinergi keimanan kepada anak kita. Ada salah seorang tabi'in besar. Biasanya kalau dalam ilmu mustalah hadis, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis mursal itu ada hadis namanya hadis mursal. Hadis mursal itu tidak diterima. Jadi hadis yang diriwayatkan secara mursal itu ulama-ulama nggak mau menerima. Hadis mursal itu begini: ada seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari Rasulullah langsung.
Kan mustahil. Gimana kok tabiin? Tabiin kan nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kok kemudian dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sahabat wajar karena dia hidup bersama Rasulullah, iman bersama Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, maka wajar kalau dia mendengar atau mendengar langsung atau misalnya diajarkan langsung oleh Rasulullah, tahu hadisnya. Ini enggak, generasi tabiin, generasi setelahnya sahabat kok meriwayatkan hadis qala Rasulullah itu enggak diterima. Ditolak. Kalau misalnya ada salah seorang qala Hasan al-Basri. Hasan al-Basri kan seorang tabi'in. Qala Rasulullah ini enggak diterima. Tapi ulama mengatakan mursalnya seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib itu diterima saking kuatnya dan saking jujurnya. Walaupun enggak pernah bertemu Rasulullah, kalau dia mengatakan qala Rasulullah diterima itu. Enggak mungkin dia dusta. Hanya saja dia nggak mau menyebut nama sahabat siapa yang dia dulu pernah dengar, gitu. Jadi cuma dihilangkan spontanitas saja, agar supaya nggak lama menyebut perawi dari tingkatan sahabat. Nah ini Sa'id bin Musayyib ceritanya, para bapak, para ibu ini perlu kita tiru. Kita bisa meniru kali ini. Kalau kita punya anak agak sedikit susah diatur, ikutilah ini yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib ini. Jadi kata Sa'id bin Musayyib itu kalau beliau ini, kalau saya itu kata beliau, kalau saya ini sedang sholat malam, kemudian saya itu sudah lelah, sudah capek, kemudian saya ingin menutup sholat malam saya itu dengan witir, itu saya lihat wajah anak saya tambah rakaat sholat malam saya, agar supaya anak saya ini dijadikan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran tambahan sholat saya. Jadi seperti inilah para bapak, para ibu generasi terdahulu. Makanya kenapa dakwah yang diusung oleh Hasan al-Banna, nasallahu lahu syahadah, yang dikatakan oleh Umar al-Tilmisani, seorang mursyidnya, itu pernah mengatakan begini. Kenapa dakwah yang diusung oleh Syekh Hasan al-Banna ini kok produktif, menyebar di dunia? Berkahnya susah kita mencari tokoh seperti beliau. Dakwahnya mendunia, bisa membawa perubahan-perubahan besar di dunia. Dan dulu pernah andil untuk membebaskan Palestina. Itu adalah kader-kader dakwahnya Hasan al-Banna. Kenapa kok dakwanya itu subur? Jawabannya adalah di siang hari ditarbiyah, tapi di malam hari didoakan. Katanya Rabbainahum fin nahar wa da'a lahum fil lail. Rabbainahum, kami tarbiyah anak didikku di siang hari, wa da'auna, dan aku doakan anak-anak kami bil lail, di malam hari. Nah ini kita jangan lupa bahwasanya ternyata kesolehan kita itu bisa membias kepada anak-anak kita. Makanya kita ketika membuat ingin sinergi ini, kita pancarkan kekuatan keimanan, sehingga dari sinilah nanti anak itu nggak usah disuruh-suruh. Hanya karena melihat bias keimanan itu sudah bisa terbiaskan, sehingga bisa melakukan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ibadah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting kita jadikan wakana abuhuma solihah ini. Kalau kita jadikan semboyan sebagai orang tua, wakana wa kuntu ana solihan, kan begitu kan ya, saya ini solih, ya mudah-mudahan ya Allah jadikanlah anak-anak kami ini adalah anak-anak yang solih. Ini yang tak kalah pentingnya untuk membangun sinergisitas yang kuat antara orang tua dan anak. Kita wujudkan kekuatan yang membara dalam kehidupan kita. Ini kiat yang pertama untuk membangun. Sudah habis. Tadi dikasih tanda. Udah dibagi lah. Puasa-puasa itu kan kata Imam Malik. Imam Malik ini alasan pembicara itu ya. Imam Malik itu katanya, Imam Malik kan pakar hadis ya ibu-ibu ya, pakar hadis. Jadi kata Imam Malik, kalau saya puasa saya tinggalkan untuk mengajar saya. Jadi sebenarnya saya mau tinggalkan. Imam Malik aja yang imannya luar biasa aja nggak mau ngajar dia.
ditinggalkan hadisnya. Beliau pakar hadis, punya karangan kitab Al-Muwatta, itu ditinggalkan lari ke Quran. Makanya ini jangan lama-lama kembali kepada Quran. Tadi kan katanya bersama Al-Quran. Ini alasan aja ya. Ini sedikit tambah lagi sedikit. Jadi yang kedua, saya ini kadang-kadang berpikir begini, dan kemarin sudah saya usulkan di struktur. Dan tadi saya sebentar sebelum kesini mendengarkan ternyata dari Ustadz Irwan Parayitno. Jadi sudah saya pernah renungkan lebih lama. Jadi gini. Jadi sebenarnya orang tua itu bisa melahirkan kader. Jadi nggak usah perlu murabi ke depan ya. Jadi artinya kader itu bisa dibentuk di rumah aja sudah. Jadi yang kedua, untuk membiaskan sinergi ini adalah melalui tarbiyah. Setelah bukti konkret ya, setelah kudwah otomatis. Yang kedua kudwah. Jadi contoh tauladan dulu, ketauladanan. Memang ketauladanan itu memiliki daya pikat yang sangat dahsyat. Ketauladanan dulu, nggak usah banyak bicara-bicara. Tadi itu kekuatan spiritual ya. Kalau ini adalah kekuatan kekuduaan gitu ya. Kekuduaan ini memang sangat penting. Memang ada sejarah yang pernah terjadi ya. Dalam Sulhul Hudaybiyah, dalam kisah Sulhul Hudaybiyah itu kan kita tahu Rasulullah SAW kan bertekad bulat untuk balik ke Madinah, nggak jadi umrah kan begitu kesimpulannya. Sudah berjalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, sudah sampai Hudaybiyah. Hudaybiyah itu mikot dari dalam sudah. Jadi tinggal melangkah beberapa kilo aja itu sudah sampai Ka'bah. Ternyata dihadang oleh orang-orang kafir, sehingga akhirnya Rasulullah itu pasrah mau mengikuti perundingan yang diminta oleh orang kafir. Akhirnya mau balik ke Madinah, nggak jadi umroh. Sementara sudah berjalan berkilo-kilo, tinggal hanya beberapa kilo aja masuk Mekah, ikut umroh. Selesai, tujuannya umroh memang tahun ke-6 Hijriah itu. Tapi ternyata dihadang oleh pasukannya, siapa itu namanya, Suhail ibnu Amr. Suhail bin Amr adalah tokoh orang Quraisy saat itu yang menghadang rombongannya Rasulullah yang mau umroh. Kemudian di sana terjadilah perundingan yang kita kenal semuanya, perundingan Hudaybiyah. Intinya Rasulullah SAW nggak boleh masuk ke kota Mekah, harus pulang ke Madinah, baru boleh masuk tahun depan. Jadi kalau Umar sudah nggak mau perang saja, ini sudah sering menang kok dalam peperangan, kok menyerah di sini kan, perang Uhud menang, sudah perang Ahzab sudah menang. Banyak peperangan-peperangan yang sudah dimenangkan di pihak umat Islam. Kok ini menyerah kalah gitu kan? Kenapa nggak perang saja kalau diadang? Itu Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah bertekad bulat ketika Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih damnya, karena orang ketika sudah pakai baju ihram, sudah mulai niat ihram, kemudian kok sakit, nggak bisa melanjutkan itu ihramnya atau dihadang oleh musuh, itu kan wajib menyembelih dam. Dan ini sudah ihram semuanya, sudah niat untuk melakukan umroh, dihadang dan harus pulang, berarti konsekuensinya harus menyembelih dam. Dan Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk menyembelih dam. Tapi ternyata Rasulullah SAW melihat sahabatnya pada menolak, mayoritasnya ditolak oleh sahabat, dipelopori oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pelopornya. Ini mungkin kita melihat, jangan sampai Umar dinilai orang yang menolak kebijakan Rasulullah. Enggak. Ini adalah nilai keimanan yang selama ini ditanamkan oleh Rasulullah. Makanya bunyi ayatnya dalam surat Al-Fatah ayat yang kedua, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Jadi penolakannya Umar dan kawan-kawan saat itu, ini adalah konsekuensi keimanan. Kenapa? Karena selama ini ditarbiyah jangan sampai hina di hadapan orang kafir. Kok mau hina di sini pulang? Hinaan ini berlawanan dengan nilai keimanan, makanya ditolak. Karena Rasulullah selama ini mengajari nilai keimanan harus izzah dengan imannya, nggak boleh menjual nilai-nilai keimanan, harus pulang. Apalagi setelah melihat Rasulullah namanya dicoret, diganti Muhammad bin Abdullah. Ini kan mencoret nilai-nilai keimanan, nggak terima Umar. Karena selama ini ditarbiyah keimanan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW
mengatakan udah pulang aja. Makanya Allah tidak mengatakan Umar salah, tapi iman atas keimanan. Waladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan. Jadi penolakan itu iman, kemudian setelah ditenangkan oleh Rasulullah, iman lagi. Makanya iman di atas keimanan, itulah penafsiran ayat Al-Fatah. Kalau kita lihat kok iman di atas keimanan apa? Mana keimanan pertama? Penolakan itu iman. Kemudian didukung dengan taat lagi, akhirnya kepada Rasulullah menyembelih. Akhirnya gini, ada ide dari Ummu Salamah, istrinya. Rasulullah, udah gini aja. Kalau sahabat-sahabatmu itu nggak mau menyembelih dagingnya, sudah mulai aja kamu yang menyembelih Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan contoh konkret, udah mau atau kalian nggak mau silakan saya lakukan. Baru mau mengikuti Rasulullah, itulah kekuatan qudwah. Makanya kenapa para bapak, pak ibu, para laki-laki itu afdolnya sholatnya, sholat sunnah afdolnya itu di rumah. Jadi kata Rasulullah SAW, afdolus sholawat fil bait illal maktubah, ini untuk laki-laki. Sebaik-baik sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Itu yang afdol adalah di masjid buat laki-laki. Kenapa kok Rasulullah perintahkan sholat di rumah, sholat sunnahnya? Supaya dilihat oleh keluarganya. Ini diantara yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang ketauladanan ini adalah contoh yang sangat prinsip, yang penting dalam diri kita. Makanya ayatnya tadi kan, ku anfusakum, diri kalian dulu, baru nanti anak kalian akan mengikuti. Ini adalah bukti konkret. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini setelahnya qudwah yang baik, ini nanti akan ada sinergi, itu adalah tarbiyah. Jadi tarbiyah usariyah, tarbiyah dalam artian rumah tangga ya, tidak usar yang lain, usar da'awiyah. Kalau usar kita ini ada usar da'awiyah, ada usar a'iliyah, gitu kan ya, a'iliyah. Ada usar da'awiyah dan usar a'iliyah keluarga. Ini tarbiyah usariyah al-a'iliyah ini, itu memang hal yang sangat prinsip. Jangan sampai kita tidak memperhatikan dakwah ini. Kalau tadi ayat yang dibaca oleh Ananda siapa Husain atau siapa tadi itu kan semuanya tarbiyah usariyah a'iliyah semuanya. Mulai dari apa tadi itu, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya wa'mur bis sholati wa ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna fi dzalika min azmil umur wa la tusahhil khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maroha, sampai akhir ayat dalam surat Luqman ayat yang ke-16 ini tadi, 15-16 ini tadi. Ini kan tarbiyah usariyah. Jadi ya bunaya aqimis shalah, ini kan tarbiyah. Wahai anakku, yuk perintah yang lakukan sholat. Makanya sebenarnya anak-anak kita ini ketika sudah umur balik, gitu kan ya. Tadi saya dengarkan sebentar sebelum ke sini, itu adalah tarbiyah sejak dini, begitu kurang lebihnya. Itu memang benar sekali. Jadi kalau kita lihat tarbiyah syariah a'iliyah itu, anak balik itu sudah nggak nampak lagi peran orang tua, sudah nggak nampak peran orang tua. Kalau kita perhatikan kan anak ketika baru dilahirkan, maka kata Rasulullah, yu'aku fisabihi, di saat umur 7 harinya diakikahkan. Ini kan tarbiyahnya adzan. Ketika lahir diadzankan, ini kan hari nolnya sudah diadzankan. Kemudian setelah 7 hari diakikahkan, diberi nama yang baik. Kemudian 7 tahun diperintahkan sholat. Bahasanya perintah sholat, nggak ajari sholat. Jadi bahasa hadisnya adalah muru auladakum bis sholati lisab'in. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat saat umurnya 7 tahun. Konsekuensinya belum umur 7 tahun ini diajarkan, umur 7 tahun sudah bisa, karena perintah itu kan nggak mungkin akan bisa dilaksanakan kecuali sudah bisa melakukannya. Berarti konsekuensinya saat anak itu menerima pendidikan, sudah bisa menangkap
pendidikan itu sudah mulai diajarkan. Bahkan di sini ini PR kita semuanya yang mengelola pendidikan bersama. Ini PR kita semestinya anak 7 tahun itu sudah nih kalau punya pendidikan TK atau SD, ini PR kita 7 tahun sudah bisa ya, tidak belajar sholat, tapi sudah bisa sholat karena perintahkan untuk melaksanakan sholat. Berarti pengajarannya sebelum 7 tahun. Berarti SD ini semboyan kita, semboyan kita tidak calistung ya, baca, tulis dan hitung, bisa calislat gitu kan, ditambah sholat juga kan gitu, tambahkan bisa sholat. Kalau sudah bisa sholat ya bisa baca Quran, karena sholat itu membaca Al-Quran. Ini kewajiban kita di saat kita ini mengadakan pendidikan kita semuanya yang kita kelola. Ini semuanya harus kita wujudkan. Tidak seperti SD yang lain, kita punya nilai plus bisa sholat, perintahkan untuk sholat. Ini umur 7 tahun. Kemudian umur 10 tahun ini sudah tahu siapa mahram saya. Jadi interaksi dengan lawan jenisnya itu sudah tahu. Oh, ini boleh saya untuk berinteraksi karena mahram saya. Meskipun demikian di kamar aja dipisah. Ini latihan agar supaya nanti keluar wong sama mahramnya aja ini dipisah, apalagi dengan lawan jenisnya yang tidak ada hubungan mahram. 10 tahun ini. Setelah itu enggak ada lagi. Enggak ada lagi perintah di saat umur 11 tahun, 15 tahun enggak ada. Berhenti di sini. Berarti kewajiban kita pendidikan sejak dini itu balik semestinya anak ini sudah bisa ditakwin, gitu kan ya. Ini kalau seperti begitu bisa ditakwin, tapi ini berat sekali. PR kita bersama. Kan sudah nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Coba kita lihat Usama bin Zaid. Umurnya berapa? 18 tahun. Ini kan baru lulus SMA. Tapi apa? Jadi komandan perang. Resikonya mati, gitu kan? Sudah berani mengorbankan nyawa dalam membela Islam. Nah, ini PR kita bersama ke depan gitu ya, kayak apa ini memang kembali kepada orang tua semula itu. Makanya saya berkali-kali usul agar supaya ya takwimnya orang tua terima aja. Nggak mungkin lah orang tua itu akan mengangkat anak yang belum memang sesuai dengan potensinya, jenjangnya. Saya yakin dia akan lebih tahu daripada yang lainnya. Nah, ini ke depan PR kita semuanya. Jadi ternyata tarbiyah ailiyah usariyah itu sangat amat penting kalau kita lihat sejarah-sejarah dalam Islam. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, anak dulu itu bangganya itu kepada orang tua. Ya, sebelum kepada murabbinya, bangganya kepada orang tua. Coba kalau kita melihat periwayatan hadis an Amr ibn Shu'aib, ini Amr bin Shu'aib ini an abihi an jaddihi an Rasulillah. Jadi Amr bin Shu'aib itu meriwayatkan hadis an abihi dari bapakku loh. Saya dapat ilmu karena saya ditarbiyah dari bapakku. Bapakku adalah dari bapaknya, berarti dari kakeknya. Dari bapaknya baru dari Rasulullah SAW. Berarti ini kan murabbinya orang tuanya. Nah, ini kewajiban kita semuanya. Jadi ini adalah teori-teori yang perlu kita praktekkan. Makanya kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang memang perhatiannya terhadap pendidikan anak luar biasa. Walaupun mereka belum tersentuh dengan dakwah-dakwah kita. Coba kita lihat kiai-kiai di kampung yang penuh dengan keikhlasannya itu. Anaknya luar biasa, cuma secara fikrian aja yang belum nyambung kan. Tapi dari sisi kulukian, kesolehan luar biasa memang. Karena mereka punya kuduah yang luar biasa. Kiai-kiai kita itu menarbiah kita kan karena dulu bapaknya suka baca kitab, anaknya dan melihat gitu kan ya. Kayak Mbah Miun itu saya masih ingat. Jadi kalau jam 2 malam itu masih ngagir. Tahu ngagir? Ini bahasa Prancis Timur ini. Ngagir itu ya selalu ini bacanya nggak pernah duduk. Jadi sambil tiduran. Itu sampai 2 malam itu baca kitab. Nah, ini makanya wajar kalau anak-anaknya itu pembelajar. Jadi ini yang kedua itu. Buku-bukunya dipasang itu kan secara nggak langsung anak, bapak saya ini bukunya buku Arab ya. Bapak saya ini pembaca ya. Nah, ini kan artinya terbentuk anak dengan lingkungan itu. Nah, lingkungan itu memang sangat luar biasa untuk mempengaruhi anak-anak kita. Makanya ini perlu sekali lagi bahwasanya
kuatkan keimanan kita agar supaya sinergi itu akan terbangun. Kuatkan ketauladanan kita, ini nanti akan terbangun. Kuatkan tarbiyah usariyah ailiyah kita, insya Allah nanti akan ada sinergi. Sehingga yang ada itu nanti bagi tugas. Jadi bagi tugas antara orang tua dan anak. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pernah melihat kisah seorang ayah dan seorang anak ini berebut untuk melakukan kerja-kerja dakwah besar, yaitu Abdullah bin Jamuh. Abdullah bin Jamuh itu orang yang sudah tua, kakinya sudah enggak sehat lagi, jalannya pincang, punya anak baru 15 tahun, anaknya 15 tahun. Saat itu terjadi peperangan. Maka kata anaknya, "Pak, ini kan Bapak kakinya enggak sehat. Dalam Al-Quran kan laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun." Jadi orang buta itu enggak wajib loh Pak perang. Kemudian orang yang pincang, asalnya begitu, enggak wajib loh Pak itu perang. Berarti Bapak yang di rumah ya tunggu ibu, karena ibunya tua, enggak ada yang jaga. Giliran ini saya yang keluar ya Pak, gitu kan? Apa kata bapaknya yang pincang itu tadi? Ini surga, nah jadi nggak mau dikalahkan dengan anaknya. Ini surga. Jadi inilah bagi tugas ketika sudah ada sinergi yang bagus. Ini adalah lantaran tarbiyahnya orang tua. Makanya saya kadang-kadang bermimpi juga ke depan itu tarbiyah tidak cuma tarbiyah ailiyah usariyah, bahkan di masjid-masjid kajian umum itu bisa jadi sarana takwin ke depan. Ini PR buat kita semuanya, karena dulu generasi terdahulu seperti itu kok. Kan mereka halaqah-halaqahnya umum di masjid, nggak ada yang ganggu. Penanaman fikroh itu bisa terbuka umum, kan begitu. Tinggal lihat siapa itu yang sudah layak, kan begitu kan. Tak tertutup-tutup lagi, ini PR lagi yang akan lebih besar lagi perjuangan kita untuk mewujudkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ciri tarbiyah pada masa-masa dahulu. Makanya dulu tarbiyahnya itu Pak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya, para ustadz-ustadzah, itu kan halaqah-halaqah di masjid, kan begitu kan. Halaqah ini kalau kita lihat Masjidil Haram itu halaqah tetap ini duduknya syekh siapa, nanti wafat diteruskan siapa sesuai dengan spesialisasinya. Ini sekaligus sama tarbiyah, nggak cuma keilmuan aja, sama tarbiyah. Abdul Qadir Jailani misalnya yang dikenal dengan walianya, beliau adalah pendiri madrasah namanya Nidhomiyah yang akhirnya melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita bisa baca kitab Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin, pembebas Palestina itu ternyata dari pendidikan di masjidnya yang didirikan oleh Abdul Qadir Jailani. Tidak cuma hanya wali-waliannya, beliau seorang mujahid besar ternyata dan seorang murabbi besar. Itu yang disulit dalam kitab Hakadha Dhahara Jil Salahuddin. Inilah muncul generasi Salahuddin. Jadi ini kewajiban kita bersama. Artinya di samping kita tetap untuk lebih memiliki produktivitas dakwah keluar, tapi kita jangan sampai meninggalkan mas'uliyah asasiyah kita adalah rumah tangga kita. Ramadan adalah tempat untuk menata ulang kembali bagaimana kita menciptakan rumah tangga yang penuh dengan keimanan, rumah tangga yang penuh dengan dakwah pada Allah SWT. Ini yang saya sudahi, sudah cukup ya. Aku berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya boleh pindah duduk di sana. Oh, ada tanya jawab katanya. Ya seperti